Baik semuanya, mohon disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru dan teman-teman dari TU ya, SMP N1 Mulyo yang kami hormati. Di sini saya Indra Setiawan akan melakukan pemaparan terkait dengan program PKG PJOK, yaitu untuk tugas yang rencana tindak lanjut kedua atau RTL 2. Di sini yaitu tugasnya kami dari para peserta PKG itu menyusun proyek. Jadi proyek nanti sesuai dengan individu masing-masing. Nah, untuk kali ini saya sendiri Indra Setiawan akan memaparkan proyek saya dengan judul permainan passive handball dengan metode SEM atau Sport Education Model. Jadi walaupun dari Bapak Ibu guru di luar Pindas, nanti ada kaitannya dengan pelajaran Bapak Ibu juga. Baik, langsung saja. Latar belakang dari kegiatan atau event ini yaitu bagaimana peserta didik itu dapat melaksanakan atau dapat mengikuti aktivitas sesuai dengan passion ataupun bakat ataupun keinginan mereka masing-masing. Ini sekilas saja. Ya, tujuannya yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuannya. 2. Peserta didik dapat melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. 3. Mensosialisasikan olahraga handball di sekolah. Yang keempat, meningkatkan karakter tanggung jawab dan gotong royong. Nah, ini pembelajaran SEM. Nah, ini hal yang baru untuk saya dan mungkin bisa saya sharingkan kepada Bapak Ibu semua. Pembelajaran SEM atau Sport Education Model adalah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan olahraga ke dalam kurikulum sekolah dengan tujuan mengembangkan keterampilan motorik, kognitif, dan sosial siswa secara holistik. Jadi tidak hanya anak itu praktek bal-balan, voli, basket dan lain-lain, tapi juga menekankan adanya penekanan kognitif dan sosial kepada siswa. Dan karakter utama SEM atau Sport Education Model yaitu fokus pada pengalaman. 2. Konteks yang nyata. 3. Berbasis tim. Dan 4. Pembelajaran seumur hidup dan juga integrasi dengan mata pelajaran yang lain. Jadi gambaran kasarnya di SEM itu di dalam suatu kelas itu dengan judul yang saya buat tadi, event passive handball. Nah, kelas itu saya buat menjadi event di jam pelajaran tertentu. Misal pas saya penilaian. Nah, itu di dalam satu kelas itu saya sebagai fasilitator itu membagi kelasnya. Nah, anak-anak yang suka praktek itu biarkan mereka menjadi atletnya. Nah, kemudian mungkin ada anak itu yang kurang bersemangat karena praktek atau malas. Nah, dia bisa mencari jalan keluar yang lain. Mungkin dia bisa jadi komentator, ataupun jadi wasit, ataupun jadi pelatih, jadi ball boys, bahkan jadi mungkin supporter juga bisa. Nah, jadi semua anak di kelas itu bisa terfasilitasi dengan kegiatan tersebut. Nah, mungkin di pembelajaran Bapak Ibu juga bisa, mungkin misal seni juga bisa. Anak-anak mungkin sing pas mata pelajaran seni tari nggak bisa nari ya, jadi mungkin pengiring instrumen atau dan lain sebagainya. Nah, untuk tantangan kegiatan proyeknya sendiri yaitu ada 4. Yang pertama dari tahap pengenalan, yaitu guru menyampaikan konsepnya, bagaimana kegiatan akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua yaitu eksplorasi. Eksplorasi tadi terkait dengan peserta didik mencari, apa sih setelah dikenalkan dan mereka mengeksplor bagaimana yang akan mereka lakukan. Selanjutnya tahap proyek pelaksanaan yaitu dibagi tugasnya mereka bagaimana, kemudian setelah dirancang dilaksanakan. Kemudian di akhir proyek ada aktivitas untuk review bagaimana pengalaman yang sudah mereka laksanakan. Nah, ini untuk struktur program yang lebih mendetail. Program dibuat merupakan kegiatan kokurikuler yang menjadi upaya mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui kegiatan permainan passive handball. Setiap kelas menggelar event passive handball. Jadi rencananya saya akan membuat kegiatan passive handball ini di setiap kelas. Jadi masing-masing kelas ada eventnya masing-masing. Dan untuk kegiatan ini penanggung jawabnya dari kepala sekolah, dan KBS itu komunitas belajar sekolah yang menjadi fasilitator adalah komunitas belajar Spensa Buku atau yang ada di sekolah kita. Selanjutnya setelah perencanaan yaitu ada aset dan tantangan sekolah. Aset itu seperti kemarin diseminasi yang disampaikan oleh Bu Ani dan Pak Kopsin, itu ada 3 aset yang saya sudah
dalami. Yang pertama dari aset manusia, terdiri dari kepala sekolah dan guru yang kompeten dalam bidang pendidikan. Kemudian aset fisik, yaitu sekolah memiliki lapangan dan sarana olahraga yang cukup untuk melaksanakan kegiatan. Dan selanjutnya aset finansial, terdapat beberapa sumber dana yang dapat digunakan untuk melaksanakan event atau kegiatan. Jadi aset ini menurut saya penting untuk didalami terlebih dahulu sebelum kita terjun ke dalam kegiatan. Selanjutnya tantangan sekolah, yaitu satu, keterbatasan waktu karena memang seringkali tabrakan antara satu event dan event lain. Dan kesibukan rekan guru karena bersamaan dengan kegiatan yang lainnya. Mungkin ada yang PPG, ada yang kegiatan yang lainnya, guru penggerak dan lain sebagainya. Kemudian belum memiliki lapangan indoor, sehingga apabila cuaca panas terik dan hujan, kegiatan akan tertunda. Rencana evaluasi yang terakhir, evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan dengan umpan balik peserta didik dan dokumentasi proses kegiatan peserta didik berupa video dan foto, kemudian refleksi dari kegiatan yang telah dilaksanakan dari guru dan peserta didik. Jadi setelah melalui proses perencanaan dan pelaksanaan proyek, ada tahap yaitu evaluasi atau yang sering kita sebut sebagai refleksi. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Monggo apabila ada pertanyaan, saran atau masukan, saya sangat membuka sekali. Silakan. Monggo. Mungkin dari Bapak Ibu guru bahasa Indonesia IPA itu bisa untuk nanti kita berkolaborasi, itu bisa mungkin yang jadi pembawa acaranya itu bisa dilatih dulu. Nah, itu juga pengalaman ya, nanti sesuai dengan tujuannya, pengalaman dari nyata. Monggo, apakah ada masukan, pertanyaan? Karena memang ini olahraga ya, jadi mungkin beberapa belum dapat feel-nya terkait dengan program yang tadi saya sampaikan. Kalau tidak ada, terima kasih untuk waktunya. Kalau cuma setelah ini saya akan menyebar atau sudah saya bagian terkait dengan form umpan balik. Nah, monggo bisa diisi sesuai dengan apa yang Bapak Ibu dapat atau dengarkan dari hasil presentasi saya tadi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang disampaikan oleh Bapak Indra Setiawan terkait dengan pembelajaran SEM, Sport Education Model, sangat menarik buat saya dan sangat mudah dipahami karena itu menjadi pembelajaran atau materi hal-hal baru buat saya. Cukup menarik dan bagus.